Shalom, selamat pagi saudara. Apa kabar hari ini? Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 16 ayat 7. Demikian bunyinya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup dipimpin Roh Kudus. Saudara yang terkasih, pada saat Tuhan Yesus hendak terangkat ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong kepada umatnya. Penolong itu adalah Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan kita dan tidak membiarkan kita bergumul sendirian sebagai yatim piatu. Mengapa kita harus hidup dipimpin Roh Kudus? Jika kita hidup bersama dengan Roh Kudus, kita akan mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan untuk memuji, bersorak-sorai, menyembah, dan kebebasan dari belenggu dosa. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dalam diri kita harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Bila Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam diri kita, tidak ada kuasa apapun yang ada di dunia ini dapat menyentuh kita, karena kuasa Roh Kudus lebih besar dari semua kuasa yang ada di dunia ini. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Oleh karenanya, kita harus berusaha hidup dalam kekudusan, tidak merusaknya dengan perbuatan-perbuatan yang cemar, sehingga Dia akan betah tinggal di dalam diri kita. Bila kita hidup menurut Roh dan tidak menuruti segala keinginan daging, maka apa yang telah dijanjikannya akan kita peroleh, yaitu menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Dalam Roma 8 ayat 17. Mari kita imani bahwa tanpa pimpinan Roh Kudus,
kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Horas.